Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimana berada. Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi bersama Ana dari Robi tayangan Jundu Channel pada program kisah-kisah dadat atau kisah lainnya tentunya bermanfaat buat semua sahabat Jundu. Pada kali ini Ana akan menceritakan sebuah kisah yang luar biasa yang Masya Allah, yaitu ada seekor anjing yang dapat mengislamkan 40.000 orang Nasrani, dan ini terjadi di suku Mongol. Bagaimana kisah kelanjutannya? Jangan lupa pantengin Jundu Channel ini, bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum, nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan terupdate-nya. Sahabat Jundu dimanapun berada, pada kisah ini Ana akan sedikit menceritakan tentang bangsa Mongol yang menyerang dinasti Abbasiyah. Karena ada kaitannya dengan cerita ini, biar cerita ini tidak ngambang, nyatu, dan paham nih sahabat Jundu, dengerinnya juga pas gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa ini diceritakan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar As-Saqalani yang di dalam kitabnya Ad-Durarul Kamina, yaitu pada jilid keempat. Tapi sebelumnya Ana cerita sedikit tentang bangsa Mongol ini. Jadi bangsa Mongol ini memiliki pemanah berkuda yang luar biasa, yang sosok ini menjadi ikonik dalam sejarah peperangan, yang terkenal keterampilannya yang luar biasa Masya Allah. Bahkan pasukan pemanah mereka ini selalu mendominasi dalam setiap peperangan, sehingga menghantarkan kekaisaran Mongol berjaya dan mendunia. Bahkan dinasti Abbasiyah pun takluk dari bangsa Mongol ini, dan juga Baghdad yang merasakan kejayaan selama berabad-abad pun dibuat hancur lebur sama suku bangsa Mongol ini. Dahsyat luar biasa. Sahabat Jundu, pada tahun 1258 pasukan Mongol di bawah Hulagu Khan mengepung dan menaklukkan Baghdad. Khalifah Al-Mu'tasim pun dieksekusi dan kota itu dijarah, dihancurkan. Gila, invasi Mongol ini menjadi pukulan telak nih, dan menandai berakhirnya Daulah Abbasiyah. Habis sudah Daulah Abbasiyah, serangan dari bangsa Mongol ini. Sejarah Daulah Abbasiyah mencerminkan berbagai peristiwa, tantangan, dan perubahan yang terjadi selama periode panjang pemerintahannya. Nah, meskipun mengalami masa keemasan, pada awal itu kan Masya Allah kita tahu nih Daulah Abbasiyah, jayanya luar biasa. Nah, tapi ada konflik internal di dalam Daulah Abbasiyah ini. Banyak tuh konflik-konflik internal, yaitu konflik suksesi atau invasi, bahkan dari kekuatan eksternal pun, dari Seljuk dan Mamluk ini memanas juga. Akhirnya mengakibatkan melemah tuh kekuatan dari Daulah Abbasiyah ini. Hancurnya kekhalifahan ini disebabkan banyak hal faktor. Jadi bukan dari suku Mongol ini aja menyerang. Kebetulan penyerangan suku Mongol ini berbarengan dengan lemahnya banyaknya konflik di dalam Daulah Abbasiyah, dan juga banyak juga hal-hal yang lain juga. Di ekonomi juga lagi sulit juga waktu itu. Dan luar biasa Masya Allah, mungkin qadarullah maqandak Allah Ta'ala, Daulah Abbasiyah pun hancur. Dan itu kenyataan ya dalam sejarah Islam. Sahabat Jundu, biar tidak terlalu lama untuk membahas ini, insya Allah di lain waktu Ana akan membawakan sejarah penyebab jatuhnya dinasti Abbasiyah. Ini seru juga ya, pantengin terus dah pokoknya di Jundu Channel ini, insya Allah akan Ana bahas juga. Lanjut ke cerita. Pada abad ke-12, nah Masehi dinasti Abbasiyah ini betul-betul dalam kehancuran. Bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan datang menginvasi Abbasiyah. Daulah Abbasiyah pun hancur, dan bangunan intelektual Islam pun yang dibangun selama berabad-abad pun rapuh begitu saja. Hancur udah habis-habisan. Padahal di situ tuh di Baghdad itu banyak tuh kajian-kajian ilmu sains. Karya Ibnu Sina, karya Ibnu Rus tuh banyak di situ. Hancur habis-habisan tuh di daerah Baghdad. Nah, warisan keilmuan di kota Baghdad sebagian besar tuh dimusnahkan. Bahkan air di sungai Tigris menjadi hitam akibat tinta-tinta buku yang berserakan tuh. Bahkan kabarnya sahabat juga, kitab-kitab itu dijadikan jembatan oleh kuda-kuda tentara Mongol. Nah, peristiwa ini adalah sejarah tragis yang terjadi sepanjang peradaban Islam. Nah, serangan Mongol ke dinasti Abbasiyah ini telah menelan korban sekitar, luar biasa Masya Allah sahabat Jundu, 1,1 juta jiwa umat muslim. Mayat-mayat tuh bergelimpangan, hingga tuh tak terurus sudah banyak banget mayat pada saat itu. Padahal secara logika rasanya tuh nggak mungkin ya sebuah imperium besar sebesar Daulah Abbasiyah itu bisa takluk. Padahal Daulah Abbasiyah ini kita tahu lah, itu sudah mendunia
udah berabad-abad yang luar biasa nih, kejayaan emasnya hancur lebur begitu udah aja. Nah ini kan menjadi tanda tanya. Nah makanya nanti di lain waktu Ana akan ceritain tuh penyebab jatuhnya Daulah Abbasiyah, insyaallah. Namun sahabat Jundu, siapa yang menyangka bahwa pada akhirnya dalam perjalanan sejarah ini ditemukan fakta-fakta yang menarik. Jutaan orang suku Mongol itu berbondong-bondong masuk Islam. Selain karena sepupu Hulagukan yang masuk Islam, ada salah satu penyebab yang luar biasa. Ada penyebab lain nih, inilah yang unik yang akan Anda ceritakan, yaitu karena seekor anjing yang tidak terima karena mendengar Nabi Muhammad SAW itu dihina, diejek. Luar biasa, Masya Allah, ini kisah yang dahsyat. Setelah kejadian ini, puluhan ribu suku Mongol memeluk agama Islam. Dahsyat luar biasa. Dikisahkan sahabat Jundu, suatu hari ketika para pembesar Nasrani sedang mengadakan sebuah pesta besar untuk merayakan kenasranian mereka, salah satu putra Mongol ini mengadakan pesta yang sangat meriah. Karena suku ini mampu menghancurkan Baghdad yang sudah berabad-abad tahun berjaya. Jadi bahasanya syukuran dari mereka nih, berpesta pora atas kemenangan mereka. Dengan diadakan acara seperti ini jelas akan memperkuat nih tentara salibis dalam memerangi umat Islam. Nah di tempat itu juga ada seekor anjing pemburu. Anjingnya luar biasa gede dan kemudian galak, dan namanya anjing pemburu yang terikat dengan kuat. Anjing itu terlihat tuh nampaknya jinak, awal-awal jinak, dan dia menjulurkan lidah tuh sambil mengamati orang-orang yang sedang berpesta pora. Nah di tengah-tengah pesta, salah seorang dari mereka yang bekas tentara salibis angkat bicara, ya diri nih, diri nggak jauh dari tempat anjing itu yang sedang keikat nih, dia diri nih. Nah ia pun mendapat perhatian tuh dari para tamu karena lagi asik-asik pesta, tahu diri di atas meja ini diri ya. Nah di tempat itu dengan lantangnya ia mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Sumpah serapa pun dilontarkan nih ame mulut daripada bekas tentara ini. Nah di tengah ia mencaci Nabi Muhammad SAW, anjing ini nggak bisa diem. Wah langsung blok. Kayak tampak murung gelisah, pokoknya meronta-ronta nih. Wah, mau apa, meraung-raung, wow gitu. Nggak tahan dengan keadaan sekitarnya, anjing itu pun akhirnya mampu melepaskan diri dari ikatannya dan langsung tuh dengan aksi spontannya langsung menerkam si orang yang lagi ngomong mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Dahsyat luar biasa, habis tuh bantai. Tapi pada saat itu anjing ini dapat dipisahkan. Kemudian anjingnya itu diketagi, kemudian keadaan itu normal kembali lagi. Nah pada saat itu di antara mereka ada yang mengatakan bahwa anjing itu marah dan merasa tidak terima kalau kata-katanya itu dapat menghina Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Ini orang yang ngomong penghina Nabi ini mengatakan bahwasanya enggak gitu kok. Anjing ini jiwanya jinak kok, lunak kok. Ia hanya melihatku lagi ngangkat tangan, disangka mau mukul. Jadi dia merasa marah tuh. Jadi dipikirnya normal aja gitu. Jadi si penghina Nabi ini masih berbaik sangka lah masih anjing itu. Kemudian sahabat Yunus, setelah dirasa reda nih, lelaki yang mantan tentara salib itu kembali diri lagi nih dan menarik perhatian orang-orang yang ada sekitar itu. Kemudian ngapain lagi deh? Dia menghina Nabi Muhammad SAW lagi. Bahkan hinaannya ini kali ini lebih keras lagi, lebih tajam lagi. Sementara si anjing yang tak jauh dari tempat ia berdiri itu langsung meronta-ronta lagi, marah, dan anjing itu memberontak kuat hingga tali kikatnya itu kembali putus. Nah anjing itu langsung tuh melompat dan menerkam leher si orang penghina Nabi Muhammad SAW ini. Nah di hadapan banyak orang itu, anjing itu berada tepat di atasnya, terus ngoyak lehernya tuh, habis sudah tuh dibantai sama anjing itu, dan membuat orang-orang yang hadir tuh tercengang, kaget. Langsung mati si penghina Nabi ini. Dihantam sama si anjing yang luar biasa. Dahsyat dan galak nih. Anjing pemburu. Luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu, Jamaluddin, sumber kisah ini mengatakan, aku melihat anjing itu menggigit tenggorokan pria Nasrani itu dengan paling tajamnya. Nah kisah ini ditulis oleh banyak sejarawan, diantaranya oleh ulama sufi dalam Mujam Asy-Syuyukh dan dikutip kembali oleh Ibnu Hajar As-Saqalani dalam Ad-Durar Kaminah yang tadi Anda sebutkan kan. Nah hikmah dari kejadian ini sahabat Jundu, sekitar 40.000 orang suku Mongol akhirnya memeluk agama Islam. Nah kisah ini pun juga menjadi populer di kalangan bangsa Mongol tersebut. Hingga pada perjalanan tahun-tahun berikutnya, banyak dari bangsa Mongol ini di beberapa kawasan bagian-bagian besar ini memeluk agama Islam.
Namun demikian sahabat Jundu, sebelum itu salah seorang raja bangsa Mongol yang bernama Barakakan atau Burkekan, pemimpin Golden Horn, sudah masuk Islam. Nah, Barakakan sendiri ini yang merupakan sepupu dari Hulagukan, penghancur Baghdad, itu masuk Islam pada tahun 650 Hijriah. Dahsyat luar biasa. Persinggungan sepupu Hulagukan ini dengan Islam setelah ia bertemu dengan seorang ulama di daerah Najri yang bernama Najmuddin Az-Zahidi. Nah, dia ini bertemu Syekh Najmuddin setelah ia kembali dari ibu kota bangsa Mongol. Nah, saat itu Barbakan mengajukan beberapa pertanyaan nih tentang Islam, dan Syekh Najmuddin pun menjawab semua pertanyaan dari Barbakan dengan jelas serta lancar, tuntas. Apa yang ditanya dijawab semua sama Syekh Najmuddin. Rupanya pada saat tanya jawab itu datang tuh hidayah keimanan masuk tuh ke dalam dirinya, sehingga Barakakan meminta Syekh Najmuddin supaya membuatkan tuh ringkasan-ringkasan yang berisi argumentasi ajaran Islam dan menjelaskan ketidakabsahan atau kepercayaan bangsa Mongol dan bagaimana cara menanggapi orang-orang yang menyalahi dan mengingkari Islam. Jadi dia minta cara minta trik-triknya gitu kepada Syekh Najmuddin ini. Nah, kemudian Syekh Najmuddin pun menulis tuh sebuah ringkasan sesuai permintaan daripada Barbakan. Nah, kemudian setelah dapat di suratnya, Barbakan ini dibaca sama beliau, ia masuk Islam dengan keyakinan yang luar biasa tulus, dan ia pun berjanji akan mendukung Islam sepenuhnya. Dasar luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu, setelah Barbakan berkuasa di Golden Horn, ia menyiarkan Islam, yaitu membangun masjid di ibu kota Sarai yang sekarang sudah menjadi bagian dari Rusia. Dibikin masjid tuh, luar biasa, Masya Allah. Kemudian ia memperluas tuh kota Saratov sebagai pusat peradaban yang bermanfaat buat Islam. Nah, tidak hanya itu sahabat Jundu, ia juga beraliansi dengan dinasti Mamluk untuk melawan sepupunya yaitu Hulagukan yang telah menghancurkan kota Baghdad. Dahsyat luar biasa. Ini saudara nih deh, dia bakal bersekutu sama Mamluk nih, akan menghancurkan lagi nih dinasti Mongol ini. Nah, kemudian Hulagukan ini sempat kewalahan dalam menghadapi pasukan sebangsanya yang dipimpin oleh sepupunya sendiri, yaitu Barakakan yang telah masuk Islam dan bersekutu dengan dinasti Mamluk. Luar biasa, Masya Allah ya. Jadi Barbakan ini masuk Islam, lawan Hulagukan, sepupu dia, saudaraan nih. Luar biasa, Allah sudah mengatur itu semua. Nah, kemudian Hulagukan bersekutu dengan tentara Salibis untuk menghadapinya. Tidak hanya itu sahabat Jundu, anaknya yang bernama Abakakan itu dikawinkan dengan putri kaisar dari Konstantinopel. Meski Abakakan tidak sepenuhnya masuk Nasrani, tetapi istrinya selalu dikelilingi oleh para pendeta Nasrani. Dan ia pun juga mengutus putra kerajaan ke Eropa untuk belajar agama. Nah, sekaligus memperkuat persekutuan melawan Islam. Luar biasa, Masya Allah. Pada minta bantuan tuh, pada bersekutu sama ini, pada bersekutu ini. Luar biasa. Ini kisahnya keren juga nih sahabat Jundu. Sahabat Jundu, pada tahun 1274, Abakakan juga mengutus 12 duta besar kerajaan Mongol ke Komplek Lyon. Pemimpin duta besar ini kemudian dibaptis dengan harapan Abakakan juga ikut agama Nasrani. Nah, namun demikian harapan itu ternyata harapan kosong. Malahan kemudian yang terjadi peristiwa membanjirnya orang-orang Mongol yang memilih untuk bersyahadat sebagai agama saudaranya yang bernama Tengku Derkan, juga memeluk agama Islam setelah dibaptis dengan nama Nikola. Luar biasa, Masya Allah. Jadi banyak yang pada masuk Islam. Ini peristiwa yang luar biasa, Masya Allah. Peristiwa anjing seperti dalam kisah sebelumnya diyakini itu juga terjadi dalam peristiwa ini, yaitu pertempuran terbesar antara dua cucu Genghis Khan, yaitu terjadi Ain Jalut yang terjadi pada tahun 658 Hijriah. Nah, yang kemudian dimenangkan oleh umat Islam. Nah, kemenangan umat Islam ini di Ain Jalut juga tidak terlepas dari peran Barakakan yang telah bergabung dengan dinasti Mamluk bersama besannya itu Zahir Balbars. Nah, perang Ain Jalut ini terjadi 2 tahun setelah Baghdad dihancurkan oleh Hulagukan. Jadi hampir setengah dunia Islam sudah hancur karena invasi bangsa Mongol. Nah, terutama di wilayah Asia. Sementara Mesir yang berada di kekuasaan Mamluk itu dianggap sebagai benteng terakhir bagi umat Islam kala itu.
luar biasa. Udah paling terakhir tim Mesir nih. Dan yang paling keren sahabat Jundu, pasukan Mongol ini dapat dipukul mundur oleh dua panglima jenius Mamluk saat itu, yaitu Saifuddin Kun dan Zahir Baibars. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu di mana berada, ini kenapa nih suku Mongol bisa dipukul mundur? Bisa kalah gitu, Bang. Ternyata ada strategi yang menarik sahabat Jundu, yaitu si Baibars ini menggunakan taktik hit and run. Hit and run, yaitu serangan mendadak singkat lalu mundur tuh sebelum musuh dapat merespon dengan kuat, dan terus-menerus bermanuver untuk menghindari keterlibatan penuh dengan musuh-musuhnya. Nah, pada akhirnya Hulagukan harus mundur nih dari pertempuran Ain Jalut dan menjadi tanda kekalahan pertama dari dua kekalahan yang akan dihadapi bangsa Mongol dalam upaya mereka untuk menyerang Mesir dan tanah Syam. Nah, semuanya juga tidak lepas nih dari peran Barbakan nih yang awal masuk Islam, yaitu sepupu Hulagukan yang telah masuk Islam bersama pasukannya. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu, keislaman bangsa Mongol yang terus mengalir di beberapa kawasan merupakan tanggapan nyata terhadap mereka yang mengatakan bahwa Islam disebarkan dengan pedang saja. Meskipun Mongol menduduki dan menghancurkan sebagian besar kota-kota Islam, pada akhirnya mereka menemukan Islam sebagai agama yang tepat untuk diyakini. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Sebuah keajaiban saat Allah Subhanahu wa Ta'ala membalikkan hati orang-orang yang benci pada Islam, seketika beralih mencintai Islam, dan berkah dari seekor anjing yang mengerti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang mulia, manusia yang agung di muka bumi. Nah, 20 tahun kemudian bangsa Mongol sendiri pun telah menerima Islam sebagai agamanya. Dahsyat luar biasa, Masya Allah sahabat Jundu. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kisah ini bermanfaat buat semua sahabat Jundu dan bisa mengambil hikmah apa yang Anda sampaikan ini. Dan tetap pantengin Jundu channel ini di episode berikutnya, dan bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayang terupdate-nya. Ana dari Robis, salam Jundu channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.